The power of dreams. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janjan Adisa Putra, saya dari Honda Perdana Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan kendaraan dengan menggunakan metode power. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan petrol atau bahan bakar. Nah, kita lihat di sini untuk posisi tangki bahan bakar itu ada di sebelah kiri yang mana ditunjukkan oleh tanda panah. Kemudian untuk instrumen dalam indikator bahan bakar itu ditujukan oleh jarum. Apabila jarum berada di posisi F, itu menandakan bahan bakar dalam kondisi full. Apabila jarum berada di huruf E, berarti bahan bakar dalam kondisi emergency, yang dimana kondisi bahan bakar berada di kisaran 10-15% dari kapasitas tangki. Nah, untuk itu segeralah ke SPBU terdekat. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan oil atau oli. Nah, untuk pemeriksaan oli ini lebih baiknya kita lakukan pada pagi hari. Nah, untuk oli kita akan periksa pertama adalah bagian oli mesinnya. Caranya dengan cukup mudah, yaitu dengan cara kita memeriksa melalui dipstick olinya. Nah, kita lihat di sini ada dipstick olinya. Nah, untuk bagian ujung dipstick kita lap dulu biar terlihat bersih. Dan kita perhatikan di sini ada dua titik, yaitu titik minimum dan maksimum. Kemudian kita masukkan lagi dipsticknya ke bagian lubang oli. Oke, setelah kita masukkan, kemudian kita tarik kembali dipstick tersebut dan kita lihat di mana letak atau posisi oli tersebut berada. Apabila di antara dua titik tersebut, maka oli tersebut berarti sudah ideal. Nah, selanjutnya setelah untuk oli mesin, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap oli rem. Nah, untuk oli rem sendiri, di sini kan kita lihat nih, ada batas minimum dan batas maksimum. Sama juga, idealnya untuk oli rem, itu kapasitasnya berada di dua titik tersebut. Jangan terlalu di bawah garis minimum atau terlalu over di batas maksimalnya. Berikutnya kita akan masuk pada pengecekan water atau cairan. Pengecekan cairan untuk pertama kita lakukan pada cairan yang ada di tangki cadangan radiator. Untuk cairan radiator, kita sarankan untuk menggunakan cairan khusus atau coolant untuk radiator itu sendiri. Kemudian kita lihat di kondisi tangki cadangan tersebut memiliki batas maksimum dan minimum. Dan sama seperti oli juga, untuk kapasitas cairan di tangki cadangan itu juga berada di antara batas minimum dan maksimum. Nah, itu untuk pengecekan cairan di tangki cadangan radiator. Kemudian, setelah pemeriksaan cairan di radiator, kita masuk ke pemeriksaan air wiper. Untuk air wiper sendiri, kita lakukan pengisian melalui tangkinya, dan di mana fungsi air wiper itu sendiri membersihkan kaca di bagian depan. Dan juga untuk air wiper sebaiknya jangan gunakan cairan yang dicampur dengan sabun karena bisa membuat kaca kendaraan Anda nantinya berjamur. Baiklah, pemeriksaan berikutnya kita akan masuk ke pemeriksaan elektrikal. Yang pertama kita periksa adalah kondisi aki. Sini kita lihat kondisi pemasangan aki sudah harus terpasang dengan baik dan kencang. Nah, setelah kita lakukan pengecekan sudah terpasang dengan kuat dan kencang, kita tidak lupa juga memeriksa pada bagian kabel-kabel yang terpasang sudah terpasang juga dengan baik dan kencang. Dan jangan lupa juga untuk memeriksa lampu, power window, dan kelistrikan lainnya. Dan yang terakhir kita akan melakukan pengecekan rubber atau ban. Untuk pemeriksaan ban, yang pertama kita harus mengetahui berapa tekanan angin yang ideal. Untuk mengetahui tekanan angin, kita bisa lihat di dekat pintu bagian sisi depan kanan. Untuk pria sendiri, tekanan angin idealnya bagian depan adalah 29 PSI, bagian belakang 28 PSI, dan untuk ban cadangan 36 PSI. Dan yang terakhir, kita akan periksa bagian ban tersebut. Kita akan lakukan pengecekan terhadap keausannya. Nah, pertama kita lihat di sini ada tanda segitiga. Kita lihat di sini tanda segitiga menunjukkan batas keausan ban. Dan juga di sini kita lihat ada semacam tapak atau gundukan. Apabila ketebalan atau permukaan ban sudah menyamai gundukan tersebut, maka sebaiknya Anda melakukan pergantian ban. Demikianlah video mengenai pengecekan dengan metode power. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.